Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 orang tersangka terkait kasus korupsi pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT Prakarsa Nusa Bakti kepada PT Sigma Cipta Caraka anak perusahaan PT Telkom Group pada Jumat, 10 Januari 2025. 2 tersangka yang ditahan KPK, yakni Roberto Pangasian Lumban Gaol selaku Direktur PT Prakarsa Nusa Bakti dan Afrian Jafar selaku pegawai PT Prakarsa Nusa Bakti. Untuk tersangka RPGL dan tersangka AJ ditahan pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan 29 Januari 2025 untuk 20 hari ke depan di rutan KPK. Dari perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa ini mengakibatkan kerugian negara lebih dari 280 miliar rupiah. Rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di malam hari ini. Pada malam ini, KPK akan menyampaikan rilis perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT PNB kepada PT SCC di tahun 2017. Untuk penjelasan lengkap akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Jubir dan rekan-rekan sekalian, para jurnalis yang berbahagia. Mohon maaf ini agak larut sedikit karena tadi baru selesai untuk pemeriksaannya. Baik, pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, KPK kembali akan melakukan konvers terkait dengan tindak pidana pada pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT PNB kepada PT SCC pada tahun 2017. Adapun rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka RPLG dan AZ adalah sebagai berikut. Pada sekitar tahun 2016, RPLG mengalihkan kepengurusan PT PNB kepada BSLG. Setelah pengalihan, RPLG masih mengelola kegiatan bisnis dan memberikan advis atas pengelolaan kegiatan bisnis PT PNB. Jadi tidak dilepas sepenuhnya ya, kepada BSLG. Kemudian pada sekitar tahun 2016, RPLG selaku pemilik PT PNB berniat membuka bisnis data center. Kemudian RPLG meminta bantuan kepada saudara IM untuk mencari perusahaan yang bisa menyediakan financing. Jadi karena anggarannya tidak ada atau kurang, jadi minta untuk mencarikan pembiayaan. Atas rencana proyek penyediaan data center tersebut, RPLG juga meminta bantuan kepada saudara AJ. Sekitar Januari 2017, IM menemui BR, RK, almarhum di sini, selaku staf ahli finance, Taufik Hidayat selaku sales, kemudian Sandi Suheri selaku manajer sales, dan AJ selaku perwakilan dari PT PNB di kantor PT SCC. Pertemuan tersebut membahas penawaran RPLG melalui IM dan AJ agar PT SCC dapat memberikan pendanaan kepada PT PNB terkait dengan rencana pengadaan data center. Jadi yang punya pekerjaan sebetulnya adalah PT PNB, kemudian ditawarkan kepada PT SCC, ya, ini pendanaannya karena tadi dananya tidak ada atau financing ya. Kemudian saudara BR selaku direksi PT SCC menyetujui penawaran PT PNB tanpa persetujuan direksi PT SCC. Jadi dia langsung menyetujuinya. Harusnya ada persetujuan dari direksi dan tanpa melakukan kajian analisa risiko. Jadi analisa risiko bisnis pengadaan data center itu tidak pernah dianalisis. Jadi si BR ini langsung saja menerima. Kemudian BR meminta SS agar menjalin komunikasi dengan AJ selaku perwakilan PT PNB untuk menyiapkan dokumen terkait rencana pengadaan dimaksud. Kemudian sekitar Februari 2017, BR, RK, TH, dan IM mengadakan pertemuan di rumah makan sekitar kantor PT SCC, membahas terkait tata cara pembiayaan pengadaan data center milik PT PNB. Para pihak sepakat membuat skema financing.
skema pembayaran dengan underlying pengadaan fiktif server dan storage system. Nah, di sini mulai ada kekeliruannya. Underlying pengadaan fiktif. Nah, yang perlu rekan-rekan garis bawahi antara PT SCC dengan PT PNB. Pada April 2017, BR, RK, TH, SS, dan KUR dari pihak PT PNG yang diwakili IM dan AZ rapat membahas besaran cicilan pembayaran jangka waktu yang harus dilakukan oleh PT PNB. Kemudian BR menjanjikan fee kepada IM dan AZ sebesar 1,1 miliar selaku maklar proyek PT SCC dengan PT PNB. Bahwa sekitar April 2017, BR dan RK meminta bantuan kepada TSL selaku Direktur PT GRC agar menyiapkan perusahaannya sebagai perusahaan penampungan dana yang untuk selanjutnya dana tersebut diberikan kepada PT PNB dalam rangka tujuannya rekayasa finansial dengan kedok pengadaan server dan storage system. Bahwa pada awal Juni 2017, AJ memberitahu kepada RPLG bahwa direksi PT SCC sudah menyetujui untuk menurunkan nilai pembayaran per terminnya dengan total 9 termin. Jadi akan diberikan pembayaran itu dalam tempo 9 kali ya, 9 termin. Kemudian sekitar Juni 2017, JA menyetujui dan menandatangani beberapa dokumen dengan tanggal yang telah disesuaikan. Jadi tanggalnya backdate ya, tanggal mundur setelah disesuaikan sehingga terlihat ini prosesnya benar gitu ya. Dokumen tersebut adalah perjanjian kerjasama antara PT SCC dan PT PNB tentang proyek pengadaan server dan sistem storage senilai 260.327.613.241 rupiah yang tertanggal 31 Januari 2017. Padahal ini dibuatnya Juni 2017. Kemudian surat penetapan PT GRC sebagai mitra pelaksana untuk pekerjaan server dan sistem storage yang tertanggal 3 Februari 2017. Kembali lagi, ini dibuatnya di bulan Juni 2017. Dokumen selanjutnya adalah perjanjian kerjasama antara PT SCC dan PT GRC tanggal 3 Februari 2017 yang dipecah menjadi 2 buah kontrak. Nah, ini kontraknya pun tertanggal mundur. Kontrak pertama, perjanjian pengadaan perangkat sistem storage area network dengan nilai 109.219.727.700 rupiah. Kemudian perjanjian kedua, pengadaan perangkat sistem server, notebook, dan workstation dengan nilai 127.588.714.533 rupiah. Kemudian pada periode Juni sampai dengan Juli 2017, PT SCC melakukan transfer ke rekening Bank Panin nomor 20051919694 atas nama PT GRC dengan total 238.808.442.235 yang bersumber dari pinjaman PT SCC kepada Bank DBS dan Bank BNI. Bahwa periode Juni sampai Agustus 2017 atas perintah dari BR, Direktur Human Capital and Finance PT SCC, TSL meminta DGL untuk melakukan transfer melalui rekening PT GRC kepada PT PNB dengan total sebesar 234.624.621.108 rupiah. Periode Juni sampai dengan Desember 2017 atas uang yang masuk ke rekening PT PNB dan PT SCC sebesar 234.654.621.108 rupiah oleh RPLG digunakan untuk membayar angsuran kepada PT SCC, membuka rekening deposito dan kepentingan pribadi. Jadi uang yang tadi financing tersebut sebagiannya digunakan untuk angsuran gitu ya, angsuran sendiri. Jadi uang dari situ dibalikin lagi untuk angsuran. Jadi seolah-olah pekerjanya ada,
kemudian diangsur dari pekerjaan itu gitu. Tapi sebetulnya ya dari nilai uang yang masuk dari awal itu. Kemudian pada periode Juni sampai dengan Agustus 2017, RPLG menerima transfer dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 122.0061616234 atas nama PT PNB. Rekening tersebut dikuasai oleh saudara RPLG dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 19 Juni 2017 sebesar 21.700.157.850 rupiah. Tanggal 7 Juli 2017 sebesar 9.380.700.000. Tanggal 21 Agustus 2017 sebesar 26.954.510.429,50 rupiah. Uang transfer masuk selanjutnya oleh RPLG dipergunakan untuk keperluan pribadi dan penempatan deposito. Jadi seharusnya uang yang masuk tadi itu kan untuk financing kegiatan storage dan lain-lain, tetapi kemudian sistem server, notebook, workstation, tapi kemudian digunakan untuk keperluan pribadi dan penempatan deposito. Jadi dia depositokan gitu untuk kepentingan pribadinya. Untuk pekerjaan pembelian server storage oleh PT PNB kepada PT SCC pada tahun 2017, PT SCC melakukan pinjaman di 3 bank. Jadi SCC ini yang memfinancing ya, yang mendanai PT PNB ini juga dia pinjam juga gitu ya. Juga dengan nilai pinjaman antara lain Bank DBS sebesar 84.040.000.000 rupiah, Bank BNI 204.160.275.185. Dari pokok pinjaman sebesar 172.220.000.000. Sumber dana pelunasan kepada Bank BNI dan pinjaman dari Bank HSBC sebesar 90.500.000.000 rupiah. Hasil dari perhitungan BPKP didapatkan kerugian negara pada pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT PNB pada PT SCC pada tahun 2017 PT SCC yaitu sebesar lebih dari 280 miliar rupiah. Bahwa atas perbuatan para tersangka maka diduga telah melanggar pasal sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk tersangka IM telah dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai Rabu. Ini sebetulnya hari Rabu semuanya dipanggil. Tapi yang hadir adalah IM di hari Rabu. Ya, jadi udah duluan. Tanggal 8 Januari 2005 sampai dengan 27 Januari 2025. Untuk tersangka RPGL dan AZ ditahan hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan 29 Januari 2025 untuk 20 hari ke depan. Nah, jadi yang ini nih setelah hari Rabu tidak hadir, kemudian dilakukan pemanggilan ulang, hadir pada hari ini. Sehingga ditahannya yang 2 ini pada hari ini. Dan ketiganya ditahan di rutan KPK. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.